Gue ngerasa bahwa gue pernah dikasih ilmu. dari dak ini. Iya, gue nggak bisa balas budi. Tapi gimana caranya gue balas budi? Gue mikir gimana caranya gitu. Akhirnya ya itulah ketemu nama Davida. Kalau lu buang Davinya, itu akan jadi dak motor. Oke, sekarang gue lagi sama Bang Didi nih, G2M. Lagi di bengkelnya. Gimana Bang, apa kabar? Alhamdulillah baik bang. Mic-nya cuma satu, jadi gue akan bolak-balik ganti-gantian. Bang Peri muter kemana aja Bang Peri? Mau apa? Muter kemana aja? Hari ini? Enggak, kemarin-kemarin udah muter kemana aja? Kemarin terakhir Eza Oh, tentang iya. kecelakaan itu Ah, dan yang ngaruh apa? Pengalaman dia juga banyak di sini juga kan. mm. Gitu perkembangan dia. Jadi di Instagram gue tag. Bang, rencananya tuh gue pengen ngomong tentang masa lalu sih, tapi ini tentang era tahun 90-an. Oh iya. Abang di 90-an itu kan termasuk pemain di zaman itu ya? Iya, jadi awal-awal pertama kali iseng kayak orang-orang tuh nyobain ngetes motor di jalanan. Itu gua di tahun 94, antara 94 95. Itu masih zamannya sekolah, masih ya layaknya ababil lah, ya nggak ABG labil kayak gitu-gitu. Nah, zaman sekolah itu saat itu di bengkel gabung di bengkel tapi jadi joki kah atau jadi apa? Oh enggak, jadi gini, sebenarnya sih gue bukan joki ya awalnya. Cuman kan karena gue seneng ngebut, jadi gue pinjem motor temen nih, gue buat coba-cobain. Nah, gue kebetulan nongkrong waktu itu di bengkel namanya Dak Motor. Di daerah mana tuh? Di dekat sini juga, di daerah Jati Bening. Oh, Jati Bening. Iya, di Jati Bening. Jadi waktu itu tuh awalnya ada kenal teman dari sekolah nih, di pas sekolah STM itu ada teman. Nah, dia nongkrongnya di bengkel. Nah, mulailah gue ikut-ikutan lah tuh nongkrong di bengkel, diajak main ke bengkelnya kayak gitu. Gue sebenarnya basicnya bukan joki tadinya, cuman karena gue seneng bawa motor dan gue tergolong yang naik motornya rada-rada ekstrim, rada berani lah kalau orang bilang, rada berani. Nah, ya udah gue ikut-ikutan ngebut kayak gitu-gitulah. Ya pokoknya apa ya, kayak anak-anak yang baru gede kayak gitu deh, nyoba-nyoba motor kayak gitu-gitu. Ya maksudnya di umur-umur itu umur lagi nyari jati diri. Betul. Jadi masih kayak apa ya? Teman gini ikut, teman ini ikut gitu. Dan pada saat itu basicnya kita bawaannya tuh nggak mau kalah kan biasanya. Kalau umur-umur segitu kan sama teman, wah gue bisa juga kok kayak gitu-gitu lah. Ya, iya. Ya Kayak maksudnya di umur-umur SMA berarti belasan ya berarti ya. Iya, Di 16 16-an lah, 16. 16-an. Terus di saat itu tuh berat badan tinggi itu gimana? Oh, masih waktu itu gue berat badan gue masih di 48-an. 48 50 lah paling gede. Di umur itu tergolong kecil? Kecil. Tergolong kecil. Karena kan hitungannya kalau biasanya rata-rata kayak apa ya bahasanya, kalau umumnya ya, pada umumnya itu biasanya kan beratnya pasti mainnya di atas 45, tapi biasanya di bawah 50 tuh kalau yang umum. Kalau yang gede kan gede banget sekalian kayak gitu kan. Gua waktu itu kalau nggak salah sekitar 48 sampai 50 lah berat gua. Gitu. Nah, itu kan katanya suka ngebut-ngebutan dong. Berarti pertama kali belajar motor itu motor apaan tuh? Pertama kali gua belajar Honda C700. Oh, C700. Itu kalau C700 tuh giginya cuma 3. Iya, jadi saudara gue punya motor gituan, punya bokapnya nih ceritanya. Nah, dia kan pakai nih saudara gue karena dia lebih tua setahun dari gue, dia udah lebih dulu nih bisanya. Iseng lah gue cobain. Cobain. Ya awalnya ya gimana ya, namanya orang belajar gigak-giguk nggak jejak lah ya. Dari situ terus akhirnya gue nekat. Gue punya saudara punya wrecking, gue cobain lagi tuh wrecking. Tanpa ada yang ngajarin? Nggak ada. Jadi memang kan balik lagi tadi gue bilang gue rada-rada karena ada seblek kalau naik motor. Kalau itu SMP kalau nggak salah kelas 2 atau kelas 3 lah, gue tuh pas belajar pertama kalinya. Oh, belajar mengendarainya kelas gitu tuh, kelas SMP. Betul. Abis itu dari motor C700 gue nyobain wrecking saudara gue. Nah, dari situlah mulai terbiasa bawa motor. Sampai akhirnya nih bokap beliin motor lah ceritanya. Itu apa, sorry potong, belajar motor itu ngumpet-ngumpet atau memang izin mintanya tuh? Enggak. Jadi gini, pas saudara gue pak bawa nih, gue cobain aja, gue pinjem dong cobain gitu, kayak gitu, iya. Enggak dibawa dari rumah? Enggak. Jadi
Emang kebetulan pada saat itu kan bokap pakai Vespa. Hmm. Nah gua kan nggak pernah minta sama bokap nih mau belajar motor, nggak pernah. Jadi kebetulan saudara aja nih bawa, gue bilang gue pinjem dong, cobain gitu, cobain dikasih lah. Karena kan pada saat itu memang basicnya gue dari SD kan udah main sepeda. Nah sepedanya gue rada ekstrim nih, zaman dulu tuh gue main sepeda di lapangan, tuh lapangan gue bikin tanggulan. Jadi lebih BMX gitu? Iya, iya BMX. Jadi tanggulan gue terbangin, gue angkat-angkat kayak gitu-gitu lah. Jadi basicnya dari situ sebenarnya. Baru beranjak SMP, saudara punya bawa motor nih, yang saya 700 gue cobain lah. Habis itu gue lompat tuh kayak racing belajarnya. Gue belajar racing motor kopling tuh. Iya. Nah, nyampe? Nggak nyampe jadi orang tuh waktu pas tanjakan, karena gue baru pertama kali pegang motor kopling ya, pas tanjakan kan kalau kita nggak gantung tuh motor mati. Iya, mati. Gue tuh sampai lompat dari motornya gue tahanin, jadi gue mundur-mundur gitu loh, kayak gitu. Itu pertama kali sih waktu belajar motor kopling. Nah pas gue kelas STM lah ya, STM gue kelas 2, kelas 1 mau ke kelas 2 kalau nggak salah ya. Itu gue minta motor tuh, dibeliin lah motor sama bokap. Honda 90. Honda 90. Honda 90 yang batangan, kopling kan. Nah, karena gue di pernah coba, ya mungkin udah mulai terbiasa lah ya. Jadi pakai itulah gua awalnya. Jadi punya sendiri tuh ceritanya dibeliin. Dibeliin bokap, punya sendiri. Sebelumnya gua dikasih Poswan. Oh, terbalik. Dikasih 90 dulu. Gua pakai. Nah, kan gua bilang tadi gue emang orangnya keteradahan ya. Suka iseng. Motornya gue borak-borak kayak gitu-gitu. Jadi memang dari awalnya suka dari waktu masih sekolah itu udah suka kenceng, suka ada apa ya bahasanya. Kalau gue bilang suka kecepatan lah, suka speed gitu loh. Kayak gitu. Temen kencengnya ada? Ada, itu tadi gue bilang anak-anak bengkel yang mulai gue main. Nggak pas lagi belajar-belajar. Oh enggak. Itu semua anak-anak bocah baru gede yang baru belajar motor sih sebenarnya, lebih ke situ, bukan yang ketemu temen yang doyan balap, bukan. Belum tuh ya, belum. Pas ketemu temen yang doyan balap itu, ya itu pas nongkrong di bengkel. Jadi teman-teman tuh ada yang pakai CG, ada yang pakai CB, ada yang pakai GL Pro. Ya namanya tahun 90-an awal ya. Motornya begituan semua, paling top itu Grand zaman dulu ya kan. Kayak gitu. Grand terbaru di antara yang lain-lainnya betul. kan. Setelah Prima lah ya. Iya, setelah Prima. Nah, terus itu masih di 90-an ya? Iya, di 90-an. Masuk ke bengkel nih. Nah, di bengkel itu apa yang didapat? Jadi kan gue bilang tadi, gue demen sama yang namanya kecepatan. Di saat gue suka motor itu kencang, berarti kan gue harus tahu gimana cara ngerubahnya. Nah awal gue nongkrong sebenarnya sih gue jadi tukang cuci, bukan tukang cuci ya, maksudnya setiap kali gue datang ke bengkel, gue coba untuk bantuin nih mekanik. Gue tanya, bang, saya bantuin sini, apain? Kalau misalkan dia bilang, yaudah tuh lu cuciin aja, Cuciin mesinnya atau motor? Iya, cuciin mesin. Oh iya, mesinnya. Cuciin mesin. Nggak boleh tuh, apa ibarat kata bongkar satu baut pun belum boleh. Jadi cuma disuruh cuci, bersih-bersihin mesinnya kayak gitu-gitu. Berarti nyuciin mesin yang udah kebongkar. Iya, betul, yang udah kebongkar. Nah, awalnya masih kayak gitu, belum boleh, lama-lama mulainlah tuh cobain motor sendiri, style clap yang tadi gue bilang udah 90, cobain style clap. Jadi korbannya motor sendiri. Iya, ngeliatin mekanik dia, wah kayak gitu ya style clap, nyoba belajar style clap kayak gitu-gitu. Lama-lama beraniin buka head, karena kan setiap kali ke bengkel kita lihat nih waktu dari sebelum bongkar sampai kebongkar sampai berantakan kita udah tahu, makanya pelan-pelan jadi ikut-ikutin gitu loh. Walaupun apa ya bahasanya, pada saat itu nggak ada aturan cara buka harus gini-gini, nggak ada, bukain aja udah gitu. Paling keder ntar giliran masangnya. Kayak gitu. Jadi diomelin dong jadinya. Betul. Jadi memang untuk gua sendiri sebenarnya memang kemauan, keinginan pengen tahu itu udah dari kecil, udah kepengen dari zamannya gua sekolah tuh udah kepengen. Nah tambah lagi gua waktu itu pertama kali tuh gua nonton balapan itu di PRJ ya, masih zamannya Pasar Senggol PRJ tuh. Pasar Senggol. Di Expo di parkiran, dan itu gua nonton pertama kali itu 93. Ini masih nonton nih ya? Iya, jadi itu gua sampai bela-belain naik angkot, dari sini naik Metro Mini, turun di Cawang, dari Cawang naik P19A sampai di rumah Haji Bunyamin Sueb. Turun lah tuh, lari ya. Dengar suara motor kenceng, seru nih, udah lari, buru-buru pengen lihat kayak gitu. Itu sih. weekend tuh biasanya?
Weekend hari-hari libur. Saya nonton road race di situ ya. Nah pas masuk ke bengkel makin sering lah tuh main nonton orang teman-teman pada balap road race lah, balap liar, makin sering kan nonton, makin sering ikut. Udah deh makin jadi di situ gitu. Ini masih di 90-an. Nah saat itu kan pas memulai liarannya itu pas memulai liaran itu lagi kondisi masih sekolah. Masih sekolah. Iya, jadi kan kalau zaman dulu itu balap liar itu kan modelannya gini ya, malam minggu nih. Wow, trek-trekan di mana nih? Wah, itu pasti penuh orang nonton. Biasanya seringnya di mana? Kalau dulu gua itu yang pertama kali gua nonton tuh di Pangkalan Jati. Oh, Pangkalan Jati. Nah, habis itu gua pindah di Malaka tuh. Malaka baru jadi kan tuh jalanan. Nah, pada di situ ngetreknya. Nah, kalau minggu pagi itu biasanya di kawasan Pulau Gadung. Wih, minggu pagi ada itu sih. Ada. Jadi dulu itu tuh liaran liaran minggu pagi tuh. Ya bahasa liarannya gimana ya? Bedanya liaran zaman dulu tuh kan orang cuman start nih bareng-bareng, ngetes rame-rame. Enggak kayak sekarang ya. Lebih cenderung kan janjian ketemuan gitu kan ya. Kalau zaman dulu enggak. Jadi start bareng, ada 4-5 motor, gitu. Motornya apa aja tuh saat Motornya itu? apaan aja. Jadi yang ngerasa motor lu sanggup lawan apa ya lu aduin aja gitu loh. Ibaratnya sih nyoba ya, lagi demen-demennya nyoba kali ya kayak gitu. Berarti dulu tuh saat itu memang hampir nggak kelihatan siapa jagoannya lah gitu ibaratnya. Enggak. Tapi ada ada beberapa nama-nama bengkel yang memang udah besar. Kayak SBM. Betul SBM, terus ada Jawa Motor, Jawa Speed. Kalau yang gua yang tahu-tahu ya BMH, Badai Motor Halim, CMS sendiri udah ada. Tambah lagi kayak zaman itu siapa ya, Bang Yadi, banyak lah, udah banyak, sebenarnya udah banyak, cuman memang untuk gua sendiri karena waktu itu gua masih yang belum keluar ya, karena emang anak sekolah, jadi taunya yang biasa main di timur, taunya rata-rata gitu, kalau untuk tahun 90-annya. Teknik, cara segala macem atau enggak aturan-aturan di tahun-tahun 90-an itu sama yang sekarang tuh bedanya gimana? Oh jauh, kalau sekarang kan gini, kalau lu mau balap liar sekarang cenderung dibilangnya lebih ke judi ya, karena kan biasanya ketemu. Iya. Kalau zaman dulu kan enggak, gue nih balapan ya senang-senang doang. Jadi berempat, berlima start bareng, kayak gitu, bawa motornya apapun bebas. Jadi nggak ada regulasi, nggak ada apa-apa gitu loh. Nggak dapat apa-apa tuh. Enggak, cuman senang-senang murni, senang-senang doang gitu loh. Mungkin untuk kalangan yang lebih tinggi ya, karena kan ini kan kita bicara gue masih zamannya sekolah ya. Iya. Mungkin untuk kalangan yang orang-orang yang lebih dewasa lagi atau senior yang lain mungkin udah mainnya sama mungkin seperti sekarang. Tapi kan gue nih waktu itu kan nggak masuk ke situ, ke dunia itu. Gue cuman ke seneng-seneng lah, ibarat kata ada tempat ngetrek di sini ikut, tempat ngetrek sini nggak ikut, kayak gitu sih. Lebih ke apabila motor lu di depan nih untuk bengkel ya, itu udah jadi kebanggaan buat bengkel lu gitu. Misalkan start 5 nih, motor lu di depan nih, udah berarti dianggapnya bengkel lu kenceng, bengkel mana tuh. Zaman dulu nama bengkel tuh ditulis besar-besar di motor. Oh iya. Iya. Jadi emang sebenarnya dulu tuh tulis lebih cenderung nama bengkel untuk exposure-nya gitu. Betul. Ya. Jadi zaman dulu nih kan motor utuh semua, yang nggak kayak motor sekarang nih. Sekarang kan nama nih, punya nama. Iya, gitu. nama. Zaman dulu tuh biar orang tahu bengkel lu tuh di body motor lu bikinin stiker tuh gede-gede tuh. Iya, tulisan. Iya. Jadi misalkan bengkelnya apa gitu. Bikin tulisan tuh di body motornya gede-gede tuh. Biasanya hurufnya terang-terang kayak gitu-gitu. Berarti memang zaman dulu yang mengekspos mengekspos adalah sebuah bengkel gitu ya. Betul. Jadi tapi kan bedanya kalau sekarang kan lu tinggal publish di Instagram atau di apa kan lebih gampang. Kalau zaman dulu kan lu mesti masuk ke tempatnya biar orang kenal lu. Iya kan? Iya. Sekarang mah ibarat kata gini, bengkel lu nggak balap resmi pun orang bisa kenal lu. Asal di Instagram lu kuat, motor-motor lu bagus, orang pasti akan kenal lu. Lebih ramai justru ya. Betul. Kalau dulu nggak bisa gitu. Karena kan memang di zaman dulu media sosial masih sedikit lah ya. Ya pada saat itu mungkin masih Yahoo doang kayaknya. Email. Berarti sistem ketemunya tuh on the spot aja berarti. Oh iya. Jadi kita pokoknya ininya gini. Misalkan nih ramai nih di trek nih, orang pada nongkrong biasanya di pinggir-pinggir jalan gitu kan. Atau di gang-gang. Nah, biasanya nih misalkan gua gue nyobain dong, gue mau nyobain nih. Gua keluar tuh ke trek. Dan nanti ketemunya di start siapa ya udah ketemu aja gitu loh. Bisa tuh nyobain motor nggak dikenal misalnya gitu? Bisa. Oh kalau pada saat itu enggak, gue sama teman-teman bengkel gue pada saat itu. Jadi gue cobain motor-motor mereka. Gue pada saat itu kan memang nggak punya motor, balik lagi. Motor gue hanya 90 C90 itu.
Jadi teman gue yang udah pada pakai KZ, udah ada yang pakai Kawasaki. CB, ada yang pakai GL Pro. Nah itu gue coba-cobain deh kayak gitu. Kawasaki waktu itu belum. Yang KZ? Kalau ya Kawasaki KJ ya, tapi kalau kayak Ninja belum ada. Belum Iya. ada. Yang ada RG, RX King, Iya. RX Jet, RZR. NSR sama itu? NSR udah ada. Udah ada. NSR udah ada tapi jarang yang bawa pakai buat di liaran. Kenapa Itu tuh? ramenya itu di tahun awal 2000 NSR rame banyak di jalan. Oh. NSR Double R, NSR SP itu banyak di jalan waktu itu. Rame tuh. Itu kebanyakan anak-anak daerah selatan yang pada main pakai gituan. Tapi ya biasanya mereka bukan balik lagi, bukan buat taruhan, mereka biasanya cuma buat nyeting-nyeting doang kayak gitu-gitu. Iya, maksudnya ini berarti saat itu ya berarti cuma kepuasan pribadi aja gitu. Betul, sama bengkel paling. Bengkel Sama ya. bengkel, iya. Walaupun sebenarnya lawan samping-sampingnya itu bukan motor selevelnya gitu. Iya, jadi pada saat contoh biasanya kan mereka kan nggak ada berhentinya. Muter lagi, Iya. nanti kan ketemu lain lagi. Ya udah tuh pokoknya semakin lu sering di depan kelihatan orang lah motor lu. Sampai tadi gue bilang orang jadi tahu bengkel lu karena lu tulisin nama. Nah, dan tulisnya gede-gede lagi. Terus apa namanya? Start dan finishnya saat itu? Oh, waktu itu gue masih main di 800-900 meter. Itu kalau kayak modelan di Malaka. Terus kayak modelan kalau di Pangkalan Jati sama lah kurang lebih 800-700. Pokoknya antara 700 sampai 900 meter biasanya. Cuman itu kan untuk bicara ini kan gua kelas pemula ya. Mungkin kalau yang senior-senior udah pada main di Kemayoran. Karena yang gua tahu kan zaman itu balap resmi pun udah banyak kayak di Ancol udah ada balapan, di Kemayoran sendiri udah ada balapan. Mungkin pada nyobanya lebih di sana, tapi kan balik lagi karena gue masih bocah nih yang mainnya yang Di deket-deket. sisi ya, timur karena ya sekampungnya lah ya. Betul, kayak gitu. Berarti kalau udah mengarah ke Kemayoran, orang itu levelnya udah di atas nih. Ceritanya Ya, udah bengkel-bengkel kebanyakan- besar gitu. Ya, kebanyakan untuk anak-anak timur sendiri yang udah main ke Kemayoran itu biasanya memang motornya udah bagus-bagus. Dalam arti yang bagus ya larinya udah bagus. Kondisi badannya juga udah mendukung segala macam lah. Tapi kalau untuk anak Kemayorannya sendiri mungkin ya mereka ya sama kayak gua di sini gitu loh. Iya, nyoba-nyoba ya kan kayak Juga. gitu. Oh, patokannya gitu ya. Maksudnya di Iya. Kemayoran itu kayak Tempat track pertemuan lah iya, tempat pertemuan dari mana-mana itu biasanya tuh iya. Karena memang dulu kan Kemayoran habis itu Gatot Subroto yang dipakai. depan apa tuh guys? Jadi mulai lampu merah Pancoran turun ke bawah sampai muter di sampai finishnya itu Mampang. enggak, sebelumnya ke kiri apa tuh ada belokan ke kiri ke Mampang ya? Ya Mampang. Nah sebelum itu ada halte di situ. Oh, Trans yang sekarang Trans. Iya, di situ dulu. Di situ. Di Gatsu itu pun gua taunya itu pas gua di Gatsu ya. Pas gua mulai main-main ke Gatsu itu, gua taunya itu gua pas kuliah semester 1 lah, semester awal. Itu juga karena kan mulai bebas nih gua. Bisa keluar ngelayap kayak gitu-gitu. Oh, kuliah ngerasa udah bebas nih. SMA Enggak, nggak bebas. maksudnya mulain bebas lah. Bebas menurut gua bukan menurut orang tua gua. Jadi mulain keluyuran lah jauh-jauh gitu kan, kayak gitu. Iya, kadang kita ke notice tuh kalau kuliah ngerasanya bebas gitu. Ya, Padahal sebenarnya- sama-sama sekolah ya. Tapi kan tingkat kedewasaannya udah berubah. Orang tua mungkin lebih percaya kali ya. Oh, berarti ini SMA nggak mengganggu. Oh enggak, Ya, karena kan sekolah nggak mengganggu bengkel. enggak. Jadi kan emang kebetulan gue selalu keluarnya malam minggu aja sih. Dan orang tua gue kebetulan pada saat itu ya gue diizinin karena kan besoknya gue mau sekolah. Diizinin untuk Bukan trek kan bukan. Maksudnya keluar, pulangnya pagi gitu. Enggak yang dalam artian kata enggak yang kayak mungkin gue SMP ya digebukin bisa kan gitu ibarat kata. Cuma kan pada saat itu gue udah enggak karena udah tau lah anaknya udah mulai gede gitu loh kan. Ya gitu Tapi nyokap sih. tahu saat nyokap Oh, bokap? enggak. Oh, enggak tuh. Enggak tahu. Awalnya tahu. orang tua enggak tahu. Berarti status abang tuh bisa dikatakan joki yang bukan konsisten ya, maksudnya emang sekedar. Bukan izin, bukan tipikal gue bukan joki yang izin, tapi nyokap bokap tahu gue suka balap, gue suka nonton balap, nyokap bokap tahu gitu. Dan bokap gue juga di era 8-70-an lah ya, bokap gue memang demen naik motor. Jadi kalau kata bokap gue ya udah emang bokapnya kayak gitu gitu loh. Cuman bukan berarti diizinin balap liar pada saat itu ya. Jadi jatuhnya tetap aja teman-teman saya juga nyolong-nyolong. Kayaknya hampir sama ya semua ya. Nyolong-nyolong. Karena kita juga tahu ini bukan hal yang. Oh iya, bahaya kan. Itu Iya. kan resikonya tinggi banget kan. Kayak gitu. Nah, terus di 90-an ini kan yang sama sekarang tuh balapan dulu memang bertahan cuma sampai situ aja tuh yang yang rame-rame trek-trekan. Dimulai adanya
sparring berdua gitu, itu prosesnya. Gua tuh gimana? pertama kali diajakin main. Ini sempat main nih, sempat Gue main. nggak main. Jadi gue pertama kali diajakin nih. Ceritanya gini, kebetulan pada saat itu motor gue kelihatan orang mungkin ya, karena di depan gitu kan kelihatan. Datanglah gue ditantangi, diajakin main lah gue. Nah dia sama SBM pada saat Oh, itu, SBM. almarhum Bang Dul. Oh iya, jadi tapi bukan Bang Dul yang ngajakin gue, jadi joki-jokinya lah. Gue diajakin main. Gue bilang gue nggak pernah main gitu loh. Iya, dan gue nggak mau main gitu loh. Jadi emang kan gue bilang tadi konsep awalnya gue cuma seneng aja gitu loh, bukannya yang mau nyari duit di situ atau gimana, enggak. Jadi memang coba-coba doang, seneng nyobain motor kayak gitu. Nah diajakin main lah, tapi gue nggak terima pada saat itu, gue nggak mau gitu, karena memang konsepnya dari awal gue tuh bukan yang mau main gitu, bukan yang mau taruhan atau apa, enggak, memang seneng aja, karena kan balap liar pada saat itu memang gitu ya, rame, ruyuk, orang semua banyak di situ satu tempat kayak gitu. Nah, dengan menolaknya itu mereka gimana responnya? Ya paling ya biasa lah, lu cupu lu, masa ninja gak berani lawan ranking ya, kayak gitu-gitulah. Ranking gua ada banyak, lo pilih aja kalau lu mau yang mana gitu. Ya tapi kan balik lagi, basicnya kan memang gua nggak ada niat kesana gitu loh. Tapi mungkin untuk yang senior pada gua pada saat itu mungkin memang udah kayak gitu mainnya. Kan tadi gua bilang, ini hanya untuk kelasan gua yang cuma anak SMA gitu loh, yang bukan yang udah ngelayapi jauh-jauh gitu, bukan. Kalau mungkin sebenarnya pada saat itu mungkin udah banyak juga taruhan. Cuma kan gue nggak tahu, karena kan balik lagi gue cuma main di daerah-daerah timur sini, dekat-dekat rumah, dekat-dekat bengkel lah, dekat-dekat rumah si gue lah pada saat itu. Ya bisa dikatakan nggak fokus di area joki lah ya gitu kan. Nggak yang fokus di area joki. Misalnya gue suka kebut tapi gue nggak mau balapan ibarat gitu ya. Betul. Jadi kebetulan kan memang temen semua nih rata-rata sebenarnya bukan pembalap, cuman karena pada kepengen coba jadi pada ikut-ikutan semuanya, jadi gue ikut-ikutan gitu. Jadi intinya sih sebenarnya pada saat itu hampir rata-rata orang yang pada maksudnya masuk ke jenjang ke 15 tahun ke atas itu kan udah mulai tuh, hampir rata-rata semua kayak gitu. Tapi yang itu yang identik nongkrong di bengkel. Kalau yang nggak nongkrong di bengkel sih enggak kali, mungkin mainnya lain lagi. Kayak gitu. Berarti ini kemampuan abang tuh memang lebih cenderung ke otodidak ya, maksudnya? Iya, betul. Jadi belajarnya pun gua nggak belajar yang langsung nanya sama apa ibarat kata ya. Oh ini kalau ngori ini gimana enggak. Gue cuman memang awalnya tuh cuman lihat sampai gue nyoba sendiri. Akhirnya belaga gila gitu kan. Motornya nggak pernah gue bongkar sampai pas giliran masang gue bingung sendiri kayak gitu. Terakhir tuh gue sampai ngakalin tuh yang namanya misalkan gue buka baut kopling. Tuh baut kopling gue tuh urutin nih sini. Oh ini baut yang atas di atas sini. Gue jejerin tuh iya. Sampai kayak gitu. Cara ngingetinnya susah. Kalau sekarang mah ditiin foto aja. Nggak foto cepret gampang. Kalau zaman itu kan nggak ada, belum ada gituan lah. Iya. Ada pager kayaknya. Sempat punya pager? Pager gue sempat nggak punya, tapi gue langsung ke handphone itu. Pager nggak pakai gue. Oh, berarti memang saat itu tuh kalau kasarnya sekarang ngepanjer atau ngelamar gitu ya, ngedatengin ya saat itu ya? Iya, jadi enggak, biasanya kebanyakan waktu itu motor gue mulai menonjol, ada yang ngikutin gue sampai ke bengkel. Dia ngajakin main pada saat itu. Ngikutin tuh? Ngikutin, ya. Sampai dari mana? Main. Waktu itu gue dari mana? Oh, Pulau Gadung kalau nggak salah. Dari kawasan bisa ngintilin itu? Karena kan awalnya kan nyeting tuh. Iya, dikuntilin sampai ke bengkel, akhirnya diajakin di bengkel. Nah, emang kan bengkel gue nggak mau nih, nggak ada niat mau main, ya udah nggak, akhirnya nggak diterima kan, karena memang maaf bang kita bukan buat ini kayak gitu kan, udah tuh. Nah pas ngetrek lagi tantangin di tempat. Gitu. Tapi sama sekali sampai sekarang tuh di bengkel itu nggak pernah ada balapan akhirnya? Sebenarnya sih kalau buat balap resmi main. Oh resmi main. Iya, tapi kalau buat taruhan enggak. Oh. Iya, sampai gua tuh akhirnya udahan nggak nongkrong di bengkel lagi. Pada saat itu gua udah kerja kan, gua udahan. Jadi gua tuh lulus sekolah kerja. Kuliahnya itu gimana? Jadi gini, gua kerja. Kontrak kan setahun. 6 bulan kena pengurangan besar-besaran 98. Moneter. Iya, 97 gua masuk kerja. Mau ke 98 kan, itu kan biasanya lulusan tuh Juli Juli ya. Yeah. Nah, itu pas masuk ke 98 moneter gua di pengurangan karyawan, akhirnya gua dapet pesangon tuh, sisa masa kerja gua dibayar. Oke. Nah, itulah buat kuliah. Oh, pinter juga ya.
Ya iya, nih orang nggak nyusahin orang tua ya. Bangga banget orang tua yang buat kuliah akhirnya. bisa buat kuliah DP ya, maksudnya. Iya betul Apa DP namanya? DP benar DP, uang muka ya uang muka. uang muka betul uang muka bener itu uang muka. Nah jadi sebenarnya sebelum gue kuliah itu kan gue kerja tuh selama kurang lebih 6 bulan lah ya waktu itu ya. Gue kerja di pabrik kan. Nah, Gue tuh ngerasa gini loh, gue anak baru lulus sekolah, tiba-tiba gue harus kerja yang hampir setiap hari itu overtime. pagi malam Ya harusnya pulang misalkan jam 5 gitu pulang. Nah, ini lewat sampai jam 9 baru balik. lemburan dong. Ya overtime kan. Nah Sabtu Minggu gue wajib masuk. Lah kapan liburnya? Nah itulah yang tadi gue bilang, harusnya gue masih masa-masa yang gue lagi demen main, gue tiba-tiba ketemu hal yang kayak gitu kan. Gue setiap kerja selalu bilang gue gak mau jadi budak, makanya gue kuliah. Berhasil dah tuh. Lulus. Kuliah? Lulus. Wih. 2005 gue lulus. S1, D3? S1. 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 Kuliah jurusan apa tuh, Bang? Teknik mesin. Wih, pas. Maksudnya ya faktor orang tua juga kan nyerahin kan pasti kan. mau Betul, kuliah jadi di gini, mana gitu. sebenarnya waktu itu kan gue kerja. Nah, karena kan gue jujur ya teman-teman, pada saat gue kerja itulah yang bikin gue jadi kuliah. Padahal awalnya gue tidak pernah berpikir untuk kuliah. Karena emang ya, Gue ngerasa nih gini ya, gila ya kerja di pabrik kayak robot, gila pagi. Dari pagi ketemu malam baru pulang. Sabtu Minggu nggak libur. Nggak libur. Benar. Teman-teman gue pada nonton balap di sana, wah gue irinya kayak apa rasanya itu, ya ampun. Terus di hati udah ngedongkol sendiri-sendiri tuh. Udah selalu bilang, gue nggak mau kayak gini, gue nggak mau jadi bawahan. Gue nggak mau jadi budak. Bahasa gue pada saat itu gue bilang gue nggak mau jadi budak. Gue harus kuliah. Itu yang bikin gue kuliah. Sebenarnya jadi gue kuliah itu nggak sengaja. Gara-gara gue ngalamin hal tersebut, akhirnya gue kepicu gitu. Oh begini tuh rasanya jadi apa sih bahasa gue? Pegawai pabrik. Pegawai pabrik yang pada saat itu kan gue kontrak. Yang bisa kapan saja gue dibuang. Iya. Andai kan gue nggak masuk sehari aja tanpa izin, Jadi wah nilai resikonya negatif. udah pastinya besok udah nggak bakal diperpanjang. Gue mikirnya kan kayak gitu kan. Lama-lama gue mikir, gue nggak mau kayak gini, gue harus kuliah. Nah pas banget krisis moneter, gue dapet pesangon. Itu udah gue buat daftar kuliah kayak gitu. Nah terus untuk bulanannya atau enggak semesterannya dari mana? Di awal gue kuliah, gue tuh masih, gue berdua sama temen gue nih buka kerajinan tangan pada saat itu. Jadi gue bikin kalender, tapi gue bikin, gue gambar, misalkan gue tulis nama lu gitu kan, tapi pakai pasta. Jadi gue bareng sama temen gue sih, bukan gue yang ngerjain, gue cuma bantuin mereka, temen gue ini. Nah nyambi lah tuh. Nah setelah itu gue suka ngoprek. Udahan nih ceritanya nih, ininya nih ngurusin gituannya udahan. Nah, abis itu kan gue suka ngoprek motor kan. Akhirnya bokap pas warungnya kan tutup, mau pakai lah tuh buat tempat gue ngoprek dan akhirnya bokap modalin lah. Yaudah lu buka bengkel gitu, pada saat itu dimodalin lah gue buka. Cuman karena pada saat itu posisinya gue sambil kuliah, jadi bengkel gue tinggal. Yang jagain temen gue. Lama-lama gue tinggal kan gue kuliah pagi nih. Gue tinggal kok bengkel gue habis, isinya nggak ada isinya. Iya isinya nggak ada gitu kan, habis. Isi spare part atau enggak isi kunci-kunci gitu yang habis. Yang habis ya spare part ya habis nih ceritanya udah. Kejual. Iya. Kosong gitu kan. Udah deh. Akhirnya gue putar haluan, temen gue cabut. Gue kuliah, gue pindah, gue malam. Oke. Jadi gue paginya nggak bengkel, malamnya gue kuliah. Keren. Iya, dari situ tuh mulain lah nyicil, jadi bayar kampus sendiri. Dari yang tadinya dibantuin sama orang tua nih. Orang tua bilang, "Oh, lu udah punya penghasilan, patungan lah." Ya udah patungan gitu kan, sarang sedikit. Gua kalau ada berapa gua tambahin bokap gitu kan. Nah, lama ya udah gue sendiri akhirnya bayar sendiri. Walaupun bukan berarti enggak sama sekali orang tua, tetap lah masih dibantu lah sama orang tua kayak gitu. Ini bengkel yang di sini. Di depan, yang sekarang jadi warung nyokap bokap tuh di depan. Dulu gue di situ di depan awalnya. Oh. Iya. Nah, apa istilah namanya nih? Kalau di Instagram kan kita dengarnya tuh DTM hasil kebon. Gue pikir, nggak tahu yang lain berpikirnya apa nih? Hasil jual kebon jadi bengkel? Iya betul. Atau sebenarnya tempatnya dulu kebon? Enggak, jadi gini. Awalnya nama gue tuh D2M. D2M dari dasar apa? Dapidak motor. Oh, Dapidak motor. Dapidak motor ada dasar lagi tuh. Kalau dapinya lu buang jadi dak motor. Tempat tadi gua belajar pertama yang gue cerita. Tempat gua belajar di situ dak motor. Kalau dapinya dibuang jadinya dak motor. Gitu. Gua ngerasa bahwa
gue pernah dikasih ilmu. Dari dak ini. Iya, gue nggak bisa balas budi, tapi gimana caranya gue balas budi? Gue mikir gimana caranya gitu. Akhirnya ya itulah ketemu nama Davi Dak. Kalau lu buang Davinya, itu akan jadi dak motor. Tapi nggak dibuang ya, masih dak aja. Iya, tapi tetap walaupun daknya ada di selipan sih. Betul. Jadi sebenarnya intinya sebenarnya dak motornya. Gue cuma nama. Jadi pada saat itu gue sempat buka bengkel tuh, awal gue buka bengkel namanya dak motor 2. Dak motor 2. Oh, yang kedua lah ceritanya dari iya, yang sebelumnya. dari yang pertama tadi gue nongkrong. Nah, cuman kan apa namanya, orang yang ngajarin gua bilang janganlah lu nggak usah pakai nama dak motor 2, kan tetap aja orang akan nyari yang satu kata dia gitu. Oh iya benar juga sih, ya udah akhirnya gua rubah, tapi gua nggak mau ngebuang itu karena gua ngerasa gua utang budi sama orang tersebut yang pernah ngajarin gua, sedangkan gua tuh nggak pernah bisa balas apapun sama dia. Gue coba gimana caranya gue tetap bawa nama itu, akhirnya gue tambahin lah Davidak. Sebenarnya kalau Davidak itu di toko kartun itu yang bebek hitam. Iya. Daknya berarti dak bebek ya berarti ya? Betul, Donald Duck. DUCK. Ya, betul. Hasil kebon itu, jadi gini, gue balap nih, mulai lah ikut balap resmi kayak drag, road race, gue mulai ikut nih. Tiba-tiba, salah waktu itu di acara Kemon ya, Kenduri Motor Nasional deh. Kalau orang-orang tahun 92 ribu awal pasti tahu lah. Kemon, yang adain tuh Motor Plus. Motor Plus. Iya, jadi gue ikut, terjun lah gue, tapi gue main di drag. Nah, karena Kemon itu kan acara besar, dia ada road race juga nih. Tiba-tiba ada nama D2M juga. Nah, disitulah nama D2M jadi kembar. Maksudnya bengkel lain namanya D2M. Tapi D2M juga. Kalau nggak salah itu D2M Bandung pada saat itu. Tapi nggak tahu singkatannya apa di situ D2M itu. Gue nggak tahu. Cuman pada saat itu gue mikirnya gini, waduh samanya samaan nih. Gimana nih biar identik gitu loh. Kebetulan kan gua terus pada saat itu yang punya motor balap tuh orang Betawi, gua orang Betawi, yang punya motor balap orang Betawi. Nah, yang punya motor balap ini lah bilang, tambahin aja hasil kebon gitu kan, boleh jual capi gitu. Nah, kayak gitu-gitu. Hasil kebon, kenapa nggak dibilang kebun gitu? Iya. Kebon biar identik. Jadi kalau nggak salah kan yang D2M itu Bandung. Biar identik Jakartanya kebon gitu loh. Iya, jadi mengidentiknya jadi pakai itu gitu loh. Biar orang tahu oh kebon berarti orang Betawi nih gitu, kayak gitu-gitulah. Tapi memang benar hasilnya hasil dari kebon yang kecapi itu. Sebenarnya enggak juga, cuman kebetulan emang orang tuanya nih teman gua yang punya Sans motor. Oh, nyambung kemana-mana kan ya? Yang punya Sans motor, Sans itu Sandi, itu nama yang punya. Nah, yang punya motor balap pertama kali di gua dia. Oke. Gitu. Nah, dia memang kebetulan waktu dulunya nih orang tuanya itu karena kebunnya luas, jualan pisang, jualan kecapi, jualan ya benar-benar hasil kebun. Kayak gitu. Oh, berarti dasarnya dari si owner ini. Betul. Yang ke D2M. Betul. Dia ngusulin juga ya berarti namanya. Iya, karena kan gini, dia kayak adik gua. Pada saat itu gua udah kuliah, dia masih SD kelas 6. Jauh banget ya? Iya, makanya jadi kayak adik. Sebenarnya gua kedekatan sama dia tuh kayak dia udah kayak saudara, udah kayak adik kakak sama gua gitu loh. Karena kan dianggap karena jauh. Jadi gua apa ya? Ibaratnya jadi kayak adik gua lah gitu loh. Nah, saking deketnya sampai dia tuh rela berkorban gitu loh buat gua. Dia kasih gua motor, lu terserah dia mau diapain gitu. Selain diapain aja dia terserah gitu. Motor apa tuh, Bang? Ninja. Oh, Ninja langsung. Jadi pertama kali yang gue pegang itu untuk bikin motor balap Ninja. Di 2M. Jadi kayak project pertama nih adalah tuh Ninja itu. Iya, itu. awalnya gue cuma coba-coba di Porsche One, kayak di Porsche One gue cobain di Porsche One awalnya nih ya, awal-awal belajar. Nah, pas terakhir itu gue punya Ninja, dia serahin bener-bener. Terserah lu mau diapain gitu. Buat lu belajar. Itu di tahun awal 2000. Pas 2000. Pas 2000. Jadi maksudnya perjalanan itu nggak banyak jeda ya. Walaupun sambil kuliah, tetap urusannya tetap otomotif. Jadi 98 gue kuliah sambil berjalan. Kenapa gue bilang D2M itu berdiri tahun 2000? Karena gue anggap disitulah gue awal pertama kali gue pegang sendiri. Tadinya kan gue bilang, gue masih sama teman yang dak motor itu loh, dak motor 2. Nah, gue masih sama teman gue selesai, akhirnya gue pegang sendiri. Nah, itulah jadi Davida kayak gitu. Nah, berarti kan di 90-an walaupun udah kenal liaran, terus kedua nggak mau intens di liaran nih. Betul. Pas 2000 sebenarnya bukan nggak intens ya, jatuhnya lebih gue tuh nggak kepengen taruhan. Oh, cuma itu alasannya? Iya, gue tuh nggak kepengen taruhan karena pada saat itu gue mikir di judi gini nggak, gue nggak mau kayak gitu kayak gitulah. Gitu. Sebenarnya sampai detik ini pun gue sebenarnya nggak mau kayak gitu. Gue pribadi ya, bukan yang punya motor nih. Dipisahin antara gue nih mekanik sama yang punya motor kan, gue pasti
beda kemauan. Iya, tapi kan gue nggak bisa ngelarang mereka juga gitu. Balik lagi kayak gitu sih. Jadi D2M itu memanfaatkan hanya proses di motor aja. Ya, awalan di Nih. awal sampai 2000 berapa ya? Sampai 2005 kali ya. 2005, 2004, 2005 tuh gue nggak pernah taruhan. Jadi walaupun motor balap gue udah jadi juara waktu 2005 gue juara umum. Videonya pernah gue upload di Instagram nggak salah ya. Juara umum di Sentul, tapi gue nggak pernah taruhan. Nah, tapi kan proses yang dilakukan sama owner nih misalnya kan tujuannya buat Nah kalau teman gue ini tadi yang udah Sandi ini memang dia emang penghobi, sama kayak gue, dia cuma kepengen ya apa ya bahasanya, motornya dia kenceng, tapi dia berani pasrahin ke si mekanik gitu loh, walaupun gue bukan mekanik yang ngerti pada saat itu, baru belajar malah hitungannya, tapi dia serahin semuanya. Sebenarnya kejadian ini sama terulang sama si Yuda, iya San. terulang. Yuda itu dipercayain sama si Sandi, serah motor gue mau diapain. Motor gue yang dulu buat balap, akhirnya di bodinya diutuhin, dikasih ke Yuda, serah lu mau diapain. Itu Nah. karena lepas dari DTM ini kenapa tuh? Oh enggak, kita semua nggak ada lepas ya. Jadi gini. Motornya kan? Oh iya, jadi kan pada saat balap udah berhenti. Motor balap ini kan motor tadi motor buntung buat drag. Iya, iya. Nah kan memang udah balapan gue udah berhenti karena di Jakarta pada saat itu Sentul udah tutup 402. Harapan Indah, Kemayoran udah nggak ada. Sepi lah balap drag pada saat itu. Ya udahlah, itu kan motor nongkrong doang akhirnya. Iya. Nggak diurus lah, ibarat kata udah nggak diurus. Nah pada saat itu kan akhirnya dibalikin ke posisi body standar. Nah disitulah dikasih ke Yuda gantian. Nah si Sandi ini memang udah dari awal dia udah punya apa ya, saudara yang bantuin dia pada saat bantuin ngurusin bengkel gitu loh. Nah saudaranya keluar, Yuda gantiin. Disitulah Yuda dikasih motor buat riset ibarat kata kayak gitu, buat belajar lah, buat belajar. Oh berarti baru buka yang namanya Sans itu dasarnya dari Ya, jadi Sandi. Yuda itu ikut gua SMP, Sandi tadi SD, Yuda SMP, Magadir kalau nggak salah SMP. Jadi gua kenal sama mereka itu sebenarnya gimana ya teman-teman? Mereka tuh udah kayak adik gua semua. Mereka tuh teman sekali merangkup kayak adik jatuhnya, karena memang kedekatannya luar biasa sih. Bayangin aja mereka dari SD sampai mereka kerja, mereka masih main di mari sampai sekarang udah pada punya bengkel, udah pada ada bengkel punya nama sendiri-sendiri, tapi mereka kan Bang Peri kan lihat sendiri kan, ada Yuda, ada Magadir di sini. ada semua. Ada semua, memang kita udah kayak keluarga. Berarti puluhan tahun ya? Iya, kurang lebih ya sekitar 23 tahun yang lalu itu dimulain lah, kurang lebih lah 20 tahun yang lalu lah gue mulai kenal mereka. Dan alhamdulillah sampai detik ini kita masih ya kayak tadi lah nongkrong masih bareng-bareng, ngobrol bareng-bareng kayak gitu-gitu. Iya, bener detik. Orang gua baru lihat orangnya. Ngebayangin masih kecil-kecil mereka gitu kan. Iya, SD loh, Bang. Nggak ada memorinya ya. Iya, SD loh. Foto boro-boro foto ada ya. Ada, tapi mungkin udah yang gede-gedean, Karena kan pada saat Udah itu mulai foto, jadi. iya udah mulain pada saat itu. Pada saat pada saat tahun 2000 itu mereka pas sudah main kan mereka udah mulai ada SMA gitu-gitu kan. Itu ada foto-fotonya masih foto-foto balap pada saat itu. Acong masih baru SMA kelas 1. Iya, Acong. Kayak gitu. Mereka rumahnya deketan berarti ya? Sebenarnya sih kalau Yuda sendiri deket di belakang, Sandi tetap di Pondok Kelapa, Magadir di Pondok Kelapa. Seberang gitu. Kayak Acong di Bintara. Iya masih sewilayah ya. Sewilayah, bener, sewilayah. Timur semua. Iya. Selama kenal sama mereka, Om Magadir, Bang Yuda, terus Bang Sandi ya, ketiga orang ini ya, Iya, lebih cenderung betul. tiga orang ini. Kalau Bang Sandi masih, Bang Sandi Masih. Tadi ada Sandi nggak ya? Tadi ada gendut nggak? Kemarin ya? Enggak, hari apa dia terakhir kemarin? 2 hari yang lalu apa kemarin? Belum lama dari sini. Iya. Jadi memang apa ya? Hampir setiap hari tuh kalau Yuda pasti sering mampir. Kalau Magadir kan karena sekarang di mana ya? Di Depok ya. Dia agak jarang lah. Kalau Sandi ya kalau memang dia lagi sempet, lagi nggak ada kesibukan keluarga, itu pasti mampir, main gitu. Nyantai di sini ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda. Karena semua anak-anak di sini masih ada semua. Jadi masih yang
apa ya, masih ya kalau ketemu ya udah bercanda kayak gitu. Iya, kayak gitu. Bang, 5 menit lagi ya. Gua sholat dulu habis itu terusin ya. Ayo lanjut. Sholat di mana? Di sini gua. Dari sejadah. Oke. Ayo sekarang aja deh. Ya udah. Lu imam ya. Agak tenang jadinya. Nah, ya pengalaman pengalaman buka D2M itu kan apa namanya? Klien atau enggak owner pertamanya adalah Bang Sandi ya. Iya, betul. Bang Sandi dengan motor ninjanya gitu kan. Nah, selanjutnya tuh kita kan ngobrolin untuk kedepannya nih pengalaman abang dengan motor-motor owner lainnya nih di episode berikutnya. Gitu. Siap. Nanti kita terusin lagi ceritanya ya. Nah, sekarang kita tutup dulu. Nah, next episode pengalaman di tahun 2000-an berarti kan. Kalau kemarin kan masih 90-an menjelang 2000 gitu kan. Nah, sekarang untuk next part berikutnya di 2000-an. Nah, sama siapa aja nih Bang Didi main motor gitu. Oke, kita lanjut ya. Thank you.